Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua berkat kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya firman kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu Tuhan menghibur sebagai seorang ibu. Yesaya pasal 66 ayat 13. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang sedang mengalami kesusahan, pada umumnya atau secara spontan akan memanggil ibunya, karena dalam ibu ada sesuatu yang memberi rasa nyaman dan ketentraman baginya. Bangsa Israel pada masa pembuangan mengalami penderitaan yang sangat berat. Mereka terbuang dan terasing. Yang mereka butuhkan adalah penghiburan untuk memulihkan kembali kondisi dan jiwa mereka yang tertindas. Yesaya tahu yang dibutuhkan oleh bangsanya. Oleh karenanya, mereka diingatkan bahwa kasih Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Seperti seorang anak yang merasakan kasih sayang oleh ibunya ketika digendong dan dibelai dalam pangkuannya. Demikianlah Tuhan bertindak seperti seorang ibu pada anaknya. Kalau selama ini kita mengetahui dan mengenal Allah sebagai Tuhan yang tegas dengan menindak umatnya yang memberontak sehingga terbuang di negeri asing, ternyata Allah adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang juga dapat bertindak sebagai seorang ibu yang dengan penuh kelembutan menyatakan kasih sayangnya bagi umatnya. Yesaya pasal 66 ayat 12, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusup, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Kasih setia Tuhan terhadap umatnya sungguh tiada terhitung dan tak terbatas. Pemazmur mengakui sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 117 ayat 2. Keselamatan, perlindungan, pemeliharaan dan berkat-Nya tersedia bagi kita orang percaya. Bahkan Alkitab menggunakan bahasa yang sungguh sangat menenteramkan dan meneduhkan hati, yaitu kita akan digendong Tuhan. Digendong bukan berarti Ia menghendaki kita menjadi anak-anak yang manja, dan bukan berarti setiap kali kita menghadapi masalah dan kesukaran Tuhan langsung menggendong kita. Ada saatnya Tuhan mendidik dan jika perlu menghajar kita. Ada saatnya pula Tuhan melatih kita untuk berjuang dan berperang. Pertanyaan, kapan waktu yang tepat Tuhan akan menggendong kita? Ketika kita merasa sudah tidak kuat berjalan.
tak mampu menanggung beban pergumulan yang berat, datanglah kepada Tuhan dan berserahlah kepadanya. Saat itulah Tuhan akan mengulurkan tangannya dan menggendong kita. Saat kita mengangkat tangan, tanda berserah, Tuhan akan turun tangan menolong kita. Alkitab ingatkan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita tidak tahu hal-hal yang ada di depan kita. Mungkin di depan ada sesuatu yang buruk dan sangat membahayakan hidup kita. Tapi Tuhan tahu segala sesuatu. Di saat itulah Tuhan akan menggendong kita supaya kita terluput dari hal-hal buruk itu. Saat itulah baru menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Karena penyertaan dan perlindungannya, kita telah diluputkan dari segala mara bahaya. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Karena Tuhan, hanya Engkaulah tempat penghiburan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami datang mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami, sertailah kami, dan lindungilah kami. Dan juga pada hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah campur tangan Tuhan yang memelihara dan menyertai kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami, aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya.